jumlah lulusan kuliah di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang mampu menampung. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Kak. Wah, tapi ya masih banyak sih, cuman ya kita masuk dalam segmen terakhir kita gitu. Jadi tadi Kakak bilang pengalaman tadi di profesi Kakak di ABN gitu-gitu ya. Jadi boleh nanya nggak nih Kak, dari segi sekian banyaknya pengalaman dan sekian banyak kegiatan yang udah Kakak lakuin selama kuliah dan selama Kakak jadi profesi di jurnalis ini gitu, ada nggak sih hal-hal yang Kakak sesalin gitu karena nggak pernah melakukan hal tersebut dalam masa kuliah untuk membantu dunia pekerjaan Kakak sekarang gitu? Hal yang disesali. Nggak ada sih, kayaknya rata-rata semua apa yang dipelajarin di ABN sebegitu berfungsinya ya, segitu bergunanya buat apa nanti target kita. Apa yang dipelajarin itu kayak memang benar-benar dipakai nantinya. Dan ketika kita udah tahu basic-basicnya, salah satunya yang dipelajarin di ABN, bukan hanya ABN ya, ada banyak KPKS lain. Ketika kita udah tahu basic-basicnya ya, kita nggak akan terlihat dan kata kasarnya bodoh-bodoh amat nanti ketika ketemu istilahnya lawan kita yang akan menjadi teman kita nanti di dunia kerja. Jadi bekal sih, benar-benar bekal. Apalagi yang disesali ya? Oke, aku mau nanya nih. Disesali karena kurang lama sih, ABN cuma setahun ya. Oh, malah karena kurang lama jadi ngeselin di situ kayak. Dia kan cuma setahun doang ya. Aku ngerti. Jadi intinya adalah kalau kita sebagai mahasiswa yang sekarang masih berkuliah gitu, yang masih punya kesempatan untuk mengikuti beberapa organisasi yang punya kemungkinan untuk berfungsi sebagai batu loncatan atau membangun pondasi kita untuk berprofesi sesuai dengan apa yang impian kita gitu, kita lakuin aja gitu, kita coba masuk aja gitu ya. Tapi masalahnya nih Kak, ya mungkin di zaman Kakak udah ada gitu ya, cuman aku mau curhat sedikit. Di zaman aku sekarang gitu tuh banyak nih mahasiswa yang disebut kupu-kupu atau kuliah pulang gitu, atau mahasiswa yang dia tuh nggak banyak atau bahkan jarang mengikuti organisasi atau beberapa event yang ada di kampus gitu. Menurut Kakak gitu, dari pandangan Kakak sendiri, mahasiswa seperti itu tuh seperti apa? Jujur, satu hal yang aku mau cerita, ketika aku lamar kerja di tempat aku kerja saat ini, itu nggak ditanya IP-nya berapa, ditanya pengalaman sih. Dan ketika aku bandingin pengalamanku dengan pengalaman teman-temanku yang lulusan luar negeri, yang gelarnya ada antropologi tapi bahasa Inggris, kayak aku bukan apa-apa sih. Aku yang memang udah banyak kegiatan selama kuliah masih menganggap aku bukan apa-apa. Dan kita tahu ya, kalau sekarang di Indonesia cari kerja susah pasca pandemi. Jadi ya salah satu strateginya cari pengalaman banyak karena saingannya memang banyak. Jadi itu aja sih sarannya, dan nggak rugi kok ikut-ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dan tidak, paling beli seragam doang, itu doang kan paling. Selebihnya ya udah, kita cuma cari pengalaman bareng-bareng teman-teman yang memang memiliki tujuan yang sama sih. Nah, tuh sahabat Atma. Jadi buat kalian yang masih kuliah gitu dan jarang ngikutin organisasi atau event-event yang ada di kampus, itu cobalah sekali-sekali untuk ikut kali aja ketagihan dan event ataupun organisasi-organisasi seperti misalnya ABN ini, itu ternyata sangat berguna gitu buat kalian membangun fondasi, dan juga mungkin bisa jadi batu loncatan kalian untuk meraih impian kalian gitu. Nah, terakhir nih Kak,
tips and trick atau kata-kata terakhir deh buat kita para mahasiswa yang di bawah kakak gitu untuk menghadapi masa depan, atau mungkin kakak pernah dengar quarter life crisis gitu ya untuk anak-anak kita sekarang gitu yang nggak tahu nih ke depannya tuh, aduh aku jadi apa ya gitu, keahlianku tuh apa ya, dan skill apa sih yang aku harus asah gitu untuk menggapai impianku, atau impianku tuh apa sebenarnya. Mungkin ada juga yang punya pertanyaan seperti itu. Nah, kata-kata terakhir atau tips and trick dari kakak apa? Sebelumnya aku mau nambah dulu ya, sebelum kata-kata terakhir ya. Tadi aku nambahin lagi, kalau jumlah lulusan kuliah di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang mampu menampung lulusan-lulusan fresh grad. Jadi nilai jual kita itu ya udah ini CV kita, apa yang ada di portfolio kita, pengalaman kita itu nilai jual kita, karena kita jualan, kita jual jasa. Jadi itu yang paling penting sih. Jadi selama kuliah mending cari pengalaman sebanyak-banyaknya biar bisa dijual. Lalu seperti tadi aku bilang, anggaplah itu bola salju ya, makin ke bawah makin terisi. Dan itu bola salju itu belum tentu lurus ke bawah gitu loh. Oke lah, aku ngambil di tahun pertama ABN, nah aku udah dapat tuh. Dan masalahnya kalau kita lihat ABN itu kalau ditulis ini cuma satu baris doang di CV, jadi kayak masih dikit banget itu. Oke, aku mau ngambil tahap berikutnya nih, aku mau apply exchange itu cuma satu baris doang di CV. Nah, tadi aku bilang hidup tuh, maksudnya pengalaman itu kayak bola salju kan, jadi kita sendiri yang menentukan arahnya kemana. Jadi kayak ketika kita, di pertama aku ngambil broadcast, terus di tahap kedua aku coba apply kan, mungkin coba ikut lomba sales atau lomba marketing, kok nyaman, kok enak, ya udah berarti udah mulai terarah kan arahnya kemana. Setidaknya ada satu titik kayak berubah haluan banting setir. Yang penting jangan pernah berhenti di satu titik. Jadi mungkin yang aku sampaikan, tetap cari pengalaman sebanyak-banyaknya dengan cara ikut organisasi atau kegiatan. Nanti tahu sendiri arahnya kemana. Karena orang ketika dia nggak nyaman, dia akan meninggalkan itu dan mencari alternatif lain. Jadi seperti bola salju tadi, ketika lu contohnya nggak nyaman di broadcast, tiba-tiba lu coba mencoba bagian lain, marketing dan lain-lain, dan kok cocok, ya udah nanti titik banting setirnya di situ tuh, nah, ke arahnya situ. Jadi itu kayak udah terarah sendiri sih nanti. Yang penting jangan stop di tempat, karena ketika kita diam di tempat, kalau diam itu bakalan cair sih. Oke, terima kasih buat Kak Ardi. Jadi itu ya, sahabat Atma. Jadi ya, musuh manusia itu apa sih? Waktu, gitu kan. Jadi gunakan waktumu untuk membentuk pengalamanmu menjadi bola salju. Gitu. Terima kasih buat Kak Ardi atas perbincangannya di Dialog Atma. Dan buat sahabat Atma, kita ketemu lagi nanti, nggak tahu sama aku atau sama yang lain, cuman pasti kita akan ketemu lagi di Dialog Atma dengan segmen-segmen selanjutnya. Bye bye, terima kasih, selamat sore.